Bos, udah punya rencana buka puasa di mana? Kalau belum, tempat makan yang satu ini bisa jadi referensi, bos. Berlokasi di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Mecca Fried Chicken lebih dari sekedar restoran ayam goreng. Bisnisnya membawa misi kemanusiaan, bos. Karena setiap potong ayam goreng yang terjual akan disumbangkan Rp1.000 untuk saudara-saudara Palestina. Wah, ini yang namanya berbisnis sekaligus beramal, bos. Halo bos, buat teman-teman yang nyari makanan yang sudah pasti terjamin kehalalannya dan tempat yang family friendly, boleh datang ke Mecca Fried Chicken. Oke, stay tune di Cuan Bos! Bos, bisnis kuliner ternyata bukan sekedar mengambil cuan belaka ya. Buat Gufron, bisnis kuliner yang doi bangun menjadi cara untuk memberikan dukungan dan solidaritas terhadap saudara-saudara di Palestina. Brand yang lain itu mungkin condong ke why not kita justru support pihak Palestina yang boleh bilang jadi korban gitu kan. Jadi kita punya bisnis yang bisa jadi kendaraan kita untuk bisa ngumpulin donasi gitu kan. Bisnisnya pun mendapat dukungan penuh dari sejumlah tokoh agama, influencer, hingga public figure. Salah satunya Arie Untung. Terbukti bos, saat grand opening Januari lalu, Gufron bisa menyumbangkan Rp150 juta untuk warga Palestina. Donasi tersebut dikumpulkan dari penjualan selama 3 bulan lebih dari periode soft opening Oktober tahun lalu. From Mecca to Gaza gitu, artinya maksud saya apalagi pas perang kemarin itu Gaza mungkin 90% luluh lantak lah ya. Jadi mereka butuh dana untuk rebuild gitu kan, rumah sakit, sekolah, tempat ibadah. Saya pikir kita komit sampai kapanpun, sampai Palestina mereka kita support. Bos, restoran ini juga menawarkan menu utama fast food alias makanan cepat saji yang setelah pesan makanan, bayar dan bisa langsung disantap. Nah, uniknya, pendamping ayam goreng tepungnya bukan nasi putih biasa, tapi nasi mandi. Bahkan terdapat acar dan sambal bawang juga loh, bos. Sebagai resto cepat saji ayam goreng tepung, varian menu pendampingnya juga terbilang banyak, bos. Menu utama sih pasti fried chicken ya, menu utama. Tapi kan biasanya kalau di fried chicken itu ada menu-menu lain ya, kayak chicken nugget, ada burger, ada kebab, kita ada dessert ice cream, ada chocolate cake. Mungkin yang membedakan dengan brand yang udah lebih dulu hadir, karena ini ada campuran antara western dan eastern gitu kan. Jadi fried chickennya western banget, tapi ada beberapa menu kayak nasi mandi itu eastern banget gitu, kebab eastern banget, burger western banget. Tapi ada juga local wisdomnya, Indonesia banget, es krim durian gitu. Bulan Ramadan menjadi momen restoran ini untuk mengeluarkan paket spesial loh bos. Ini juga yang harus diterapkan bos lain di luar sana. Manfaatkan momen Ramadan untuk meraih cuan yang berkah. Nah, bagi yang ingin buka puasa bersama, ada paket nasi mandi spesial, lebih murah dan harga terjangkau. Plus, bagi yang buka puasa di tempat, akan ada free takjil dan jasmine tea. Ini menjadi strategi restoran dalam menggait calon pembelinya, bos. Bentuknya seperti ada wadah tampah gitu, dengan ayam di atas nasi mandinya. Paket bertiga dengan 3 ayam, paket berlima dengan 5 ayam. Bos, meski ini baru gerai pertama, tapi hasil penjualannya terus meningkat. Apa ya, honeymoon period ya, dimana tuh honeymoon period kan lagi bagus-bagusnya, lagi baik-baiknya, semua orang jadi pengen nyoba. Dan kita juga baru beberapa bulan, saya pikir sih masih belum mengalami fase turunnya, mungkin lagi fase naiknya gitu kan. Tapi kita lihatnya biasanya kan honeymoon period itu masa-masa FOMO tuh 1 tahun lah ya. Tapi harapan kita sih, tentu harapan kita terus bagus terus ya. Makanya, momen baik ini dijaga sebaik-baiknya supaya bisa terus cuan. Kita belum memilih untuk franchise karena
franchise tuh terutama di Indonesia tuh kesulitan dalam mengontrol quality produk maupun services ya. Sementara fokus kita justru pengen customer happy, dapat experience yang bagus di store kita. Bos, selain tawaran menu makanan yang unik, rasa yang enak, terjamin kehalalannya, serta solidaritas sesama muslim, restoran ini akhirnya bisa bersaing dengan restoran lainnya. Hasil akhirnya pun bukan cuma cuan semata, tapi juga untuk meraih keberkahan. Buat calon bos, boleh nih dicatat tips dari bos muda yang harus tetap bertahan di tengah gempuran usaha yang naik turun ini, bos. Nah bos, pokoknya dalam wirausaha tuh yang penting satu, persistence, kedua, pantang menyerah, dan yang ketiga tuh terus inovasi. Karena bisnis itu selalu berubah. Kalau kita nggak berinovasi, customer bosen. Pokoknya inti dari semua inti adalah yang penting cuan bos. Wih, keren banget sih, A. Pagi-pagi udah semangat lari aja. Gak capek, A? Kan lagi puasa. Atau jangan-jangan latihan buat war takjil nanti sore? Kan sekarang tambah banyak lawannya. Kenalin nih bos, Fajar Hambali, atlet lari maraton berprestasi yang alih profesi jadi petani anggur milenial. Petani gak sembarang petani nih bos, walaupun usianya masih muda, tapi omsetnya bikin ngiler banget. Bos, siapa bilang mantan atlet tidak bisa sukses? Mau tahu usaha saya? Tetap di Cuan, Bos. Gak hanya petani biasa, Fajar ini juga owner Garut Grape Garden. Usaha pertanian anggur sagala aya, dari bibit sampai buah, dari konsultasi sampai bikin kebun, semua bisa bos. Di Garut Grape Garden ada beberapa varian anggur nih bos. Katanya sih anggur hijau jenis Nixon ini jagoannya, alias yang paling enak rasanya. Manis dan beratnya paling oke. Gimana enggak? Satu tandan anggur beratnya bisa sampai 2 kilo. Berat bos. Petani muda usia 25 tahun ini emang gak main-main menggarap kebunnya ya bos. Doi sanggup menyediakan semua keperluan pertanian anggur. Ajib. Jadi kebayang dong omsetnya kalau semuanya dibabat habis. Dari segi bibit yang terjual di sini yaitu 200 sampai 300 pohon per bulan. Berarti dijual di rata-rata 125.000 per pohon, berarti di 37 jutaan sebulannya. Itu dari bibit. Kalau dari buah, untuk sekali panen itu 1 tahun 2 kali panen. Dari rata-rata dari per panennya itu bisa mencapai 5 kintal. Dan untuk harga jual buahnya itu 100.000 per kilogram. Berarti dalam 1 tahun bisa mendapatkan 100 jutaan. Widih, mantap jiwa. Umur sih baru 25 tahun, tapi udah bisa cetak cuan sampai 130 juta per bulan. 1 tahun omsetnya bisa sampai 1,5 M bos. Top Marco top. Tapi omset sebesar itu nggak hanya didapat dari penjualan bibit dan buah aja ya. Ada jasa konsultasi dan pembuatan greenhouse yang juga laris manis bos. Jasa konsultasi greenhouse ini ternyata banyak peminatnya bos. Dari dalam kota sampai luar kota. Cuannya juga lumayan loh, mulai dari ratusan ribu sampai jutaan. Sedap bos. Nah, kalau untuk daerah Garut karena dekat ya, untuk 1 kali pertemuan tuh bisa di 200.000 rupiah. Kecuali kalau untuk luar kota, kayak Bandung dan sekitarnya, itu 1 kali pertemuannya di 1,5 juta. Tapi jangan khawatir nggak kebagian ilmu kalau lokasinya jauh ya. Soalnya Fajar sudah menyediakan konsultasi online bagi setiap pelanggannya loh, gratis pula. Pelayanan maksimal buat pelanggan ini bos, dijamin nggak bikin kecewa.
Salah satu trik marketing Jitu zaman now nih bos. Fokus ke pasar digital yang bisa meraup lebih banyak pelanggan. Pemasaran lebih luas, penjualan lebih banyak, dan hasilnya cuan bos. Tapi kesuksesan gak datang begitu aja ya bos. Butuh perencanaan dan langkah yang pas untuk melangkah. Berawal dari tahun 2019 ketika banyak pembatasan gara-gara COVID, Fajar malah lebih produktif dengan belajar menanam anggur. Maklum, atlet bos, nggak betah kalau cuma rebahan doang. Sambil menjadi atlet, saya selipkan waktu untuk mengisi belajar tanaman anggur. Untuk mengisi waktu nanti ketika sudah pensiun dari dunia peratletan. Boleh dicontoh nih bos, masih muda tapi sudah mempersiapkan diri untuk pensiun nanti. Perencanaan lebih dini untuk hasil lebih maksimal. Tapi kenapa memilih jadi petani anggur sih A? Emang gak ada tanaman yang lain? Karena yang pertama waktu itu masih langka tanaman anggur. Yang kedua harganya yang cukup luar biasa. Pas banget strateginya bos. Terbukti kebun anggurnya bisa berkembang sampai sebesar ini. Tapi nggak selamanya kebun anggur Fajar berjalan mulus ya bos. Ada naik turun, belokan dan tikungan yang harus dijalani. Untuk awal mula itu saya gagal panen waktu overdosis. Karena ngasih vitamin terhadap tanaman anggur, itu kerugian satu kali panen yang harusnya bisa keluar 5 kintal. Cuman keluar 1 kintal berarti kerugiannya 4 kintal. Kalau dinominalkan berarti 40 juta. Wadidaw, baru mulai dan ngerasain rugi sampai 40 juta. Kalau nggak kuat mental sih udah nyerah aja ya. Tapi si Fajar memilih buat maju terus pantang mundur. Karena modal awal yang doi keluarin juga nggak bisa dibilang kecil bos. Untuk ini awal mula tuh saya bermodal 100 juta sama lain-lain. Nggak sia-sia keluar modal yang gede ya bos. Sekarang usahanya udah punya omset sampai 3 digit per bulan. Bos, gimana? Sudah melihat hasil usaha pertanian saya? Untuk memulai usaha perlu keberanian. Untuk membesarkan usaha perlu ilmu. Itulah kunci kesuksesan. Yang penting cuan bos. Bos, kapan ya kita bisa menikmati lobster semudah dan sereceh kayak kita makan menu penyetan atau lalapan pinggir jalan yang harganya terjangkau? Bukan tidak mungkin ya bos. Nyatanya, bisnis budidaya lobster air tawar yang sedang doi kembangkan saat ini bukan cuma untuk mewujudkan mimpi itu, tapi juga membawa kemakmuran dengan omset fantastis sampai ratusan juta bos. Halo bos, budidaya lobster tawar nggak harus di lahan yang sangat luas. Kita punya solusi budidaya lobster di lahan sempit untuk raih profit ratusan juta. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Bos, biasanya Sabrina sibuk di dunia modeling. Tapi kali ini doi rela nyemplung ke kolam demi bisa dapat cuan banyak. Nah, dari sekian banyak jenis lobster air tawar, Syaifullah pilih jenis Cherax quadricarinatus. Bukan tanpa sebab ya bos, ini karena pertumbuhannya paling cepat di antara jenis lobster air tawar lainnya. Meskipun namanya budidaya lobster, ternyata yang dirawat bukan cuma lobsternya aja bos. Justru kunci keberhasilannya pada kondisi lobster itu tinggal dan bertumbuh. Bos, jadi budidaya lobster itu nggak merawat lobster sebetulnya. Tapi gimana caranya kita merawat kualitas airnya agar tetap
stabil, agar tetap baik, agar lobster tawar itu dapat bertumbuh dengan sehat. Nah, caranya memang kita harus kuras kolamnya, lalu kita bersihkan, kita sikat seperti ini. Nah, ini sudah salternya sudah bersih, sudah kita sikat. Jadi seperti contohnya Mbak Sabrina yang sedang membersihkan dari salternya itu. Wah, totalitas nih Sabrina. Effortnya no kaleng-kaleng. Tapi kalau mau jadi pengusaha beneran emang kudu mulai dari bawah, biar tahu semua ilmunya. Setuju, Bos? Aduh bos, ternyata nggak gampang ya nyikat atau bersihin kolam lobster ini. Nah, Mas, untuk pembersihannya ini berapa hari sekali sih? Ya, kalau budidaya lobster tawar itu kita nggak perlu dibersihkan setiap hari, cukup 1 bulan sekali. Jadi per 1 bulan kita menguras kolamnya sekaligus kita membersihkan shelter-shelternya ini. Shelternya ini tugasnya untuk tempat bersarang dari lobster tawar. Ini yang menyebabkan banyak lumut gini ini apa sih sebenarnya Mas? Nah, karena lobster ini perlu asupan sinar matahari, maka kita perlu matahari yang masuk ke dalam kolam. Nah, setelah kolam itu terpapar sinar matahari, maka lumut itu bisa bertumbuh. Nah, bicara soal pakan, lobster air tawar merupakan hewan pemakan segala alias omnivora. So, semakin banyak variasi pakan bakal bikin si lobster air tawar ini makin happy dan tumbuh dengan baik. Tapi ingat ya bos, jenis dan porsi pakannya tetap diperhatikan. Nah, jadi untuk kegunaan dan manfaatnya dari pakan pelet ini, jadi kandungan protein, mineral, dan vitaminnya itu bisa terpenuhi untuk lobster tawar. Lalu untuk pakan toge juga kita berikan karena tinggi protein juga dan kandungan vitaminnya yang bermanfaat untuk lobster tawar. Jadi kalau untuk ingin lobster tawarnya cepat bertelur, itu biasa kita berikan pakan toge ini. Untuk pakannya ini kita beri setiap berapa jam sekali, Mas? Kalau untuk pakan itu sehari cukup 2 kali. Jadi 25% pada pagi hari dan 75% pada sore atau malam hari. Satu tips dari Syaifullah supaya kita bisa irit pakan. Doi menggunakan tanaman apu-apu atau Pistia stratiotes sebagai salah satu variasi pakannya. Tanaman apu-apu juga bisa bermanfaat untuk memperbaiki kualitas air. Jadi bisa dibilang jenis pakan yang ini nyaris Rp0 modalnya. Nah, khusus untuk burayak alias anakan lobster, Syaifullah menyarankan cacing tanah sebagai pakannya karena mengandung protein tinggi yang dapat mempercepat pertumbuhan. Budidaya lobster air tawar butuh waktu sekitar 6 bulan dari sejak anakan sampai menjadi bibit atau siap konsumsi. Tapi karena permintaan pasar yang tinggi, Syaifullah akhirnya membuka kemitraan. Untuk pasar kami sangat kewalahan. Bahkan stoknya kami kurang-kurang terus ya. Maka dari itu kita membuka kemitraan agar kenapa? Agar kita bisa saling gotong royong, saling membutuhkan satu sama lain untuk bisa memenuhi pasar ini. Kemitraannya bukan sekedar transaksi jual beli lobsternya aja ya bos, tapi Doi juga memberi pelatihan untuk mitranya berupa panduan dalam bentuk modul seperti ini bos. Paket kemitraannya beragam bos, mulai dari paket indukan yang satu setnya berisi 5 ekor lobster jantan dan 5 ekor lobster betina dengan harga Rp350.000. Mas, ini kenapa ya harus di-packing pakai daun pisang? Nah, kenapa kita pakai daun pisang? Daun pisang ini bisa menetralisir suhu yang ada di dalam styrofoam. Karena di perjalanan itu kan memerlukan waktu yang tidak sedikit. Ada yang sampai 2 hari, ada yang 1 hari. Nah, itu fungsinya daun pisang ini agar melembabkan suhu yang ada di styrofoam ini. Kalau misal selain daun pisang ada opsi lain nggak? Kalau misalnya Bisa. nggak ada tuh daun pisang. Bisa. Pakai apa tuh Mas? Itu kita biasanya pakai spon juga bisa. Jadi sponnya kita lapisi air, lalu kita tambahkan es batu. Agar kenapa? Agar es batunya suhunya ini bisa mencair dengan perlahan ketika di pengiriman, proses pengiriman. Ada juga paket kolam yang harganya tergantung luas lahan yang akan dibuat.
mulai dari 1 jutaan sampai 15 jutaan. Luasan kolamnya bisa mulai dari 1, 2, atau 3 meter persegi. Ada juga paket kolam susun. Di dalam paket ini sudah termasuk bahan kolamnya, pengatur oksigen, alat pengecek pH, dan lain-lain. Pokoknya lengkap deh bos, kalian cukup siapin lahannya aja. Kalau mitra sudah bisa menghasilkan lobster indukan atau siap konsumsi, Syaifullah siap menampung bos. So, mitra dijamin gak bakal pusing soal pemasarannya. Jadi kalau mitra jual ke kami lagi, itu kami tampung dari size ukuran 3 inch sampai dengan size konsumsi. Jadi untuk harga per kilonya kami beli kembali dengan harga sekitar 100 hingga 200 ribu rupiah, tergantung dari besaran dari lobster tawar tersebut. Kemitraan ini terbuka untuk siapapun ya bos. Prinsipnya, Syaifullah ingin buka kesempatan seluas-luasnya bagi siapapun yang ingin mendapatkan penghasilan dari bisnis ini. Oh iya, Doi sendiri tetap bekerja sebagai tenaga pengajar di salah satu politeknik di Surabaya sambil menjalankan bisnis loh. Kerja niat ibadah itu insya Allah bisa kok beriringan dengan bisnis yang kita jalani saat ini. Seperti itu. Yang penting satu ya, kerja untuk ibadah, itu aja. Lalu bisnis untuk bermanfaat bagi sesama, bagi orang lain yang ada di sekitar kita, untuk keluarga, untuk teman, bahkan untuk orang-orang yang memang ingin punya bisnis. Syaifullah membuka kemitraan sejak tahun 2019 awal, di mana saat itu banyak orang banting setir dari pekerjaan sebelumnya atau karyawan yang dirumahkan akibat pandemi. Kini mitranya sudah tersebar seantero Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Mencapai tahun ke-8, bisnis budidaya dan kemitraannya makin cuan bos. FYI nih bos, sampai saat ini permintaan pasar akan lobster air tawar meningkat terus. Bahkan Syaifullah pun sampai kewalahan. Untuk pasar wilayah Surabaya aja kebutuhannya sekitar 100 sampai 500 kg lobster. Pasarnya meliputi home kitchen, restoran, dan hotel. Itu awalnya kita hanya bergerak di 1 juta, 2 juta, 3 juta gitu ya pada tahun 2019. Hingga akhirnya pada tahun 2024 hingga 2025 ini untuk omset rata-rata kita per bulan bisa sampai puluhan dan sampai ratusan juga. Kesuksesan ini bukan buah mimpi semalam ya bos. Sebagai perintis, Syaifullah memulai bisnis ini benar-benar dari bawah dan penuh keprihatinan bos. Di tahun 2017, di sela-sela kesibukan kuliahnya, Doi memulai bisnis ini dari satu kolam yang Doi bangun di dalam sepetak kamar. Sayangnya, itu bukan cara budidaya yang ideal. Dari modal 300 ekor lobster, hanya tersisa 15 ekor. Beruntung, salah satu di antaranya ada yang bertelur dan akhirnya menjadi modal yang terus berputar sampai sekarang. Sangat bangga sekali ya bisa memberdayakan warga-warga sekitar ataupun dari daerah-daerah yang memang ingin tumbuh di bidang budidaya lobster tawar. Seperti itu, seperti apa yang kami pelajari yaitu khairun nas anfa'uhum linnas ya. Sebaik-baiknya manusia itu ya bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Nah, buat para calon bos, boleh nih dicatat tips dari bos muda ini. Pastinya bermanfaat dan cuan bos. Mas, ini kan bisnisnya berhubungan sama makhluk hidup tuh. Nah, pastinya kan untuk perawatannya itu susah banget dan harus lebih ekstra hati-hati. Gimana sih biar bisa tetap bertahan bisnisnya itu dalam jangka waktu panjang? Kalau menurut saya yang pertama itu adalah niat dulu ya. Niat, yang kedua itu harus suka sama bidang yang apa kita kerjakan. Karena kenapa? Karena selamanya kita akan di bidang tersebut. Kalau misalkan bergelut itu. Makanya dari itu kita harus suka dulu sama bidang yang kita sukain. Lalu bagaimana caranya setelah itu kita bisa konsisten ya. Setelah berjalannya bidang yang kita geluti, yang kedua itu adalah konsisten. Gimana caranya kita konsisten dan survive
Dan masalah dari budidaya lobster itu sebetulnya dari masa adaptasi aja sih. Adaptasi itu memang semua bidang itu adaptasi itu memang yang paling sulit. Kita evaluasi seperti itu. Dari evaluasi itu saya insya Allah pasti lobster itu bisa berkembang kok. Jadi ada istilah nih, mati satu tumbuh 1000. Dari lobster mati satu, tapi kita bisa punya harapan dari lobster indukan betina yang sedang bertelur. Betul, dari yang bertelur itu ada sekitar 300 hingga 1000 ekor yang bisa dihasilkan dari satu ekor indukan bertelur. Oh, berarti dari 1000 yang sisa hidup itu bisa jadi Cuan bos. Bos-bos, salah satu tips dalam berusaha harus jeli memanfaatkan momen. Seperti usaha yang satu ini nih, jasa cuci karpet masjid panggilan bos. Biar makin tahu seperti apa usahanya, sekalian aja kita ajak Bro Rifki buat ikut belajar memulai usaha. Halo bos, ini dia usaha salon masjid dari Medina Clean. Mau tahu seperti apa? Ikuti terus di Cuan Bos. Ini dia bos, salah satu keunggulan yang ditawarkan dari jasa cuci karpet milik Pak Dani. Semua peralatan lengkap untuk menyediakan jasa cuci dry cleaning yang langsung selesai dalam 1 hari pengerjaan alias one day service. Tanpa perlu gulung-gulung karpet, saat karpet masih digelar pun langsung bisa dibersihkan seperti ini bos. Mungkin secara proses sama ya, secara proses nggak beda jauh lah. Tapi pada investasi alat, justru kita memang paling dominan terkini lah, dalam bahasa terkini lah, atau modern lah. Salah satu alat paling canggih yang ditawarkan ada hydro vacuum ini bos. Dengan bantuan semprotan air dan sedotan layaknya vakum, segala debu yang nempel dijamin tersedot tanpa bikin debu bertebaran. Keren kan bos? Oke bos, sekarang kita mau cobain alat namanya polisher. Kelihatannya sih gampang, cuma nggak tahu, kita coba ayo. Ternyata susah juga. Mesin polisher ini memang bergerak memutar bos. Jadi mau tidak mau, Bro Rifki harus bisa menahan sembari mengarahkan gerak mesin polisher ini bos. Ini ternyata emang berat banget, kontrolnya agak susah. Setelah karpet disikat dengan mesin polisher, lanjut disedot dengan mesin vakum seperti ini bos. Supaya sisa air yang membasahi karpet bisa kembali disedot. Gak lupa juga tambahan semprotan cairan desinfektan ke permukaan karpet nih bos. Jelas treatmentnya nggak play-play nih bos. Dengan pelayanan lengkap seperti ini, kira-kira tarif jasanya bisa habis berapa tuh bos? Kita per meter ini beda-beda. Ada start from 10.000 untuk cuci karpet dry cleaning gitu ya. Dan itu kali jumlah luas total keseluruhan karpet yang ada di masjid. Tergantung masjidnya mau dicuci semua atau enggak. Jelas worth it kan bos? Apalagi dengan treatment yang lengkap, pasti nggak akan kecewa deh. Ini apa ya Pak? Airnya Pak? Nah, ini ramuan khusus chemical yang nanti akan bisa ngebersihin karpet dari virus, dari debu, dari mikrobakteri dan lainnya lah. Agar karpet tetap fresh dan warnanya muncul lagi. Dan Warnanya tetap steril ya, Pak? Betul. Gimana Mas? Pak Dani, ya Pak, ini udah sampai tahap pengeringan nih Pak. Ya, ini proses terakhir Mas. Jadi ini juga bagian yang paling penting untuk treatment cuci karpet. Karena kalau nggak kering, itu pasti nimbulin bau. Justru kita pertaruhannya salah satunya di sini. Setelah semua proses pencucian karpet selesai, proses pengeringan jelas paling penting nih bos.
Kalau di kita yang cuci on the spot biasanya same day service ya. Same day service itu hitungan 5 jam, 5-6 jam itu udah termasuk pengeringan, itu udah beres, insya Allah udah beres lah. Gimana Mas Rizky? Hari ini pekerjaannya kira-kira tertarik gak? Ya Pak, meskipun nggak semudah yang saya lihat, tapi saya tertarik dan nikmatin banget. Pengalaman di usia muda memang penting, Bos. Tapi ingat, usaha apapun itu bagus kalau dimulai. Ayo, gerak dulu aja deh, Bos. Nah Bos, beginilah kalau mau punya usaha, siapapun kita, kalau mau punya usaha harus kerja keras, penuh perjuangan, dan mau terus berusaha. Yang penting, cuan Bos!